Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jasmera. Bagaimana kabar kalian di rumah? Sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Sebelum materi kita mulai pada pagi hari ini, saya perkenalkan dulu. Sebelumnya kalian belum kenal saya. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Maka pada saat ini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Dia Lutfa Zunaida. Kalian panggil Budia. Nah, di sini saya mengajar sejarah peminatan untuk kelas 10 IPS. Sebelum kita memulai materi pelajaran, saya harapkan kalian persiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Materi yang kita bahas pada pagi hari ini berhubungan dengan sejarah sebagai ruang dan waktu. Mari kita simak bersama-sama tentang bagaimana sih pengertian sejarah sebagai ruang dan waktu. Kita lihat bersama-sama. Baik, di sini ada kelompok sejarah peminatan untuk kelas 10 IPS. Materinya tentang bab 1, yaitu manusia dalam ruang dan waktu. A. Pengertian sejarah. Pengertian sejarah itu dibagi menjadi beberapa ya dalam segi bahasa. Yang pertama, dalam bahasa Yunani, sejarah adalah historia, yang berarti penyelidikan pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian atau studi tentang masa lalu, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut juga babad, hikayat, riwayat, atau tambo. Yang dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau asal-usul atau keturunan. Silsilah, terutama bagi raja-raja yang memerintah. Nah, hal ini adalah istilah umum yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu serta penemuan, koleksi, organisasi, dan penyajian informasi mengenai peristiwa ini. Nah, istilah ini juga mencakup kosmik, geologi, dan sejarah makhluk hidup, tetapi seringkali secara umum diartikan sebagai sejarah manusia. Pada sarjana yang menulis sejarah disebut ahli sejarah atau sejarawan. Peristiwa yang terjadi sebelum catatan tertulis itu disebut prasejarah atau sebelum terjadinya sejarah. Nah, yang ketiga, dalam bahasa Arab, sejarah adalah syajaratun, yang berarti pohon kayu yang bercabang-cabang. Artinya, pohon kayu yang bercabang-cabang ini diibaratkan sebagai sejarah karena sejarah berkembang dari satu titik kejadian bercabang ke titik kejadian yang lain yang saling berhubungan. Dan pohon yang bercabang-cabang itu juga diibaratkan sebagai suatu silsilah keturunan dari suatu individu, raja, atau orang-orang penting pada masa lampau. Sedangkan dalam bahasa Jawa, sejarah diistilahkan sebagai babad, yang berarti riwayat dan sejarah. Kata babad juga bisa berarti memotong tumbuhan dengan pisau sehingga terang. Begitulah fungsi sejarah, mengurai kejadian di masa lalu hingga jelas dan terang mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Herodotus
Yang kedua, menurut Ibnu Khaldun, di mana Herodotus berpendapat bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan melingkar, yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya, dengan seluruh proses perubahan secara nyata, dengan segala sebab dan akibatnya. Selain kedua tokoh tersebut, ada juga dua tokoh dari Indonesia, yaitu Muhammad Yamin dan Sartono Kartodirjo. Muhammad Yamin berpendapat, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan menurut Sartono Kartodirjo, sejarah dibatasi oleh dua hal, sejarah arti objektif dan subjektif. Secara objektif menunjukkan pada peristiwa atau kejadian itu sendiri, sedangkan secara subjektif sejarah yang telah ditulis sejarawan. Seperti itu. Jadi, jika disimpulkan, sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu atau bersifat penting, abadi, dan unik yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Nah, rekonstruksi tersebut berasal dari hasil kesimpulan data-data yang telah teruji. Istilahnya itu valid ya, sudah valid. Nah, selain itu dalam pengertian sejarah juga memiliki 3 unit kajian sejarah. Yang pertama adalah sejarah lokal. Sejarah lokal adalah proses perkembangan keaktifan kemanusiaan di daerah atau lokalitas tertentu atau lingkungan sekitar. Jadi mencakup daerah tertentu ya, bukan masuk ke dalam sejarah nasional. Yang kedua adalah sejarah nasional. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, sejarah nasional adalah sebagai unit sejarah yang mengkaji negara nasional sebagai suatu unit kajian yang merupakan suatu kesatuan nyata dan lazim dipelajari sendiri. Biasanya kalau sejarah nasional ini berkutat di daerah Jawa ya, misalkan kayak peristiwa kemerdekaan Indonesia atau cara Soekarno-Hatta atau Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada sejarah dunia atau sejarah internasional. Sejarah dunia adalah pengkajian dari bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia. Jumlah perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian, atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian, dan atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Dari beberapa uraian di atas, dibuat kesimpulan sederhana bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi. Nah, di sini juga ada peristiwa sejarah yang abadi. Yang pertama, peristiwa sejarah tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Yang kedua, peristiwa yang unik. Yang ketiga, peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak pernah terulang persis sama untuk yang kedua kalinya. Yang keempat, peristiwa yang penting. Dan yang kelima adalah peristiwa sejarah yang mempunyai arti dalam menentukan kehidupan orang banyak. Jadi inilah gambaran atau pengertian sejarah ya. Selanjutnya,
Peran manusia dalam sejarah. Manusia menjadi penggerak sejarah. Perannya dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam sebuah drama. Contohnya seperti di film-film gitu. Nah, manusia ini menjadi sosok yang memerankan dalam drama tersebut, di mana dia adalah orang yang menjadi peran utamanya. Seperti James Watt atau penemu mesin uap, dan Thomas Alva Edison, penemu lampu pilar, serta Niels Bohr, penemu partikel atom. Nah, selain karena tindakan orang-orang besar, inovasi atau penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempengaruhi gerak sejarah seperti yang dilakukan oleh para tokoh dunia di atas, seperti tokoh-tokoh yang tadi saya sebut ya. Sedangkan tokoh nasional dapat kita ambil dari negeri kita sendiri, contohnya seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, yang merupakan tokoh penggerak sejarah di Indonesia. Nah, kedua tokoh ini juga menjadi tokoh penting dalam kemerdekaan Indonesia karena menjadi wakil dari bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Ruang adalah konsep yang paling melekat dengan waktu. Dan ruang juga merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Menelaah suatu peristiwa itu berdasarkan dimensi waktu tidak dapat terlepas dari ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa itu terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Nah, masa lampau itu merupakan sebuah masa yang sudah terlewati, tetapi masa lampau bukan merupakan suatu masa yang final, terhenti, dan tertutup. Maka, lampau itu bersifat terbuka dan berkesinambungan, sehingga dalam sejarah, masa lampau manusia bukan demi masa lampau itu sendiri, dan dilupakan begitu saja. Sebab sejarah itu berkesinambungan ya. Apa yang terjadi di masa lampau dapat dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa sekarang dan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak di masa kini dan menjadi acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Nah, jadi penjelasannya seperti itu. Jadi, kalau misalkan masa lampau itu dihilangkan dalam pemikiran kita, itu tidak bisa ya, karena kita harus, seburuk apapun masa lalu yang pernah kita miliki, kita harus menerimanya untuk dijadikan sebagai acuan maju ke depannya. Jadi sehingga peristiwa masa lampau yang sudah terjadi yang tidak kita inginkan tersebut tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Seperti itu. Sudah bisa dipahami? Baik, lanjut ya. Nah, konsep waktu mencakup 4 hal penting. Yang pertama, perkembangan, di mana perkembangan itu merupakan suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah perkembangan dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, kesinambungan adalah suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, melainkan tetap diwariskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Yang ketiga, pengulangan adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada sesudahnya dan masa sekarang. Dan yang keempat, perubahan merupakan masyarakat yang membentuk praktik yang baru dan beda sama sekali dengan praktik sebelumnya.
Perubahan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Apa sih hubungannya konsep ruang dan waktu dalam sejarah? Ada yang tahu di sini? Nah, hubungannya, konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian. Nah, manusia selama hidupnya tidak bisa lepas dari unsur tempat dan waktu, karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia itu hidup atau beraktivitas. Konsep waktu dalam sejarah meliputi dua hal, yaitu proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu, dan yang kedua, kesatuan kelangsungan waktu, yaitu pada waktu masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, agar lebih jelas dalam memahami tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah, perhatikan contoh berikut. Contohnya seperti pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, balik lagi ya. Nah, di mana proses ini dilaksanakan di dalam suatu tempat, bukan di dalam ya, melainkan di suatu tempat dan waktunya pun sudah jelas. Nah, yaitu tempatnya di peristiwa Soekarno sebagai pembaca naskah, dan di sebelahnya tampak Dr. Andes Muhammad Hatta dan sejumlah tokoh lainnya. Sedangkan ruang bahwa peristiwa tersebut berlangsung di halaman rumah Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Adapun waktu menyangkut kapan peristiwa tersebut berlangsung, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami sampai sini? Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti dilanjut lagi materi selanjutnya di minggu depan ya. Bung Karno berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, sedangkan perjuanganmu lebih sulit karena melawan